Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan bagian dari playlist yang kami khususkan untuk mendokumentasikan perjalanan kami selama menggunakan OpenSUSE sebagai distro Linux utama kami. Dalam video ke-9 ini, kami akan demokan pemanfaatan RCM atau RC Manager untuk mengelola .files pada OpenSUSE Lib. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, kadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video pembelajaran terbaru seputar dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dan bila mana kalian mendapatkan manfaat dari video ini, kalian juga bisa memberikan like pada videonya. Oh ya guys, bagi kalian yang belum familiar dengan istilah .files, ini adalah istilah yang umum digunakan oleh para pengguna Linux dan juga BSD untuk mengacu pada sekumpulan file konfigurasi. Selain .files, istilah lain yang sering digunakan adalah RC files. Nah, istilah .file ini muncul karena kebanyakan file konfigurasi yang umum ditemui di Linux dan BSD diawali dengan karakter titik atau dot yang menjadikan file konfigurasi tersebut berstatus hidden atau tersembunyi. Nah, sebagai contoh kayak gini, kami buka dulu terminal kami di sini. Kami perbesar font size-nya dulu. Oke, di sini kami ketikkan ls-a. Nah, di sini terdapat beberapa file konfigurasi. Beberapa di antaranya adalah .basrc, lalu juga ada .zshrc. Selain itu juga terdapat file .profile. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, semua file konfigurasinya selalu diawali dengan dot atau titik. Nah, titik ataupun dot yang mengawali nama sebuah file dalam sistem Linux ataupun BSD, ini biasanya akan mengindikasikan bahwa file tersebut adalah hidden file. Nah, oleh karenanya di sini sewaktu melakukan ls, kami menyertakan -a. Karena tanpa option a ini atau tanpa -a ini, maka ketika di ls, filenya tidak akan kelihatan. Nah, seperti ini contohnya. Semua file dan direktori yang diawali dengan dot tidak akan ditampilkan. Oh ya, kalau kita perhatikan di sini, beberapa file konfigurasi juga diakhiri dengan RC. Semisal ada basrc, ada zshrc, dan juga ada yang namanya vimrc. Nah, itu tadi pengantar terkait penggunaan istilah .files dan juga RC files untuk file konfigurasi pada sistem operasi berbasis Linux dan BSD. Kenapa dinamakan .files? Karena sebagian besar dari file konfigurasi itu hidden. Dan hidden file dalam Linux ataupun dalam BSD itu selalu diawali dengan karakter titik. Lalu terkait istilah kedua, yang mengapa seringkali juga dikenal dengan istilah RC files, karena sebagian dari file konfigurasi tersebut diakhiri dengan karakter RC atau RC. Oh ya guys, beberapa pengguna Linux termasuk saya umumnya akan membackup .files yang mereka miliki ke Git repository mereka. Contohnya di sini ya, saya buka Git repository saya, github/budibios, dan salah satu repository yang saya miliki adalah .files. Nah, dalam repository .files ini, isinya adalah semua .files atau semua file konfigurasi yang saya backup ke GitHub repository saya. Nah, di awal dulu saya melakukan proses pengelolaan .files ini secara manual. Artinya, saya mesti memindahkan semua .file saya ke satu direktori, lalu saya buatkan simbolik link untuk setiap .files tersebut. Proses ini bisa jadi cukup merepotkan. Lalu, saya mulai membuat Python script untuk mengotomatisasi proses pengelolaan .files. Tetapi, akhirnya saya menemukan solusi yang jauh lebih mudah, yaitu dengan memanfaatkan RC Manager atau biasa dikenal sebagai RCM. Nah, di sini saya akan tunjukkan halaman homepage dari RC Manager. rcm.files. Ini dia, ya, ini merupakan halaman homepage dari RC Manager. Oh ya guys, kalian nggak perlu khawatir karena kami juga akan menyertakan link untuk menuju homepage dari RC Manager ini pada deskripsi video. Nah, berikutnya kami akan demokan proses instalasi dan juga penggunaan dari RC Manager ini.
Kita kembali dulu ke terminal. Kita clear screen dulu ya di sini. Kebetulan di sini kami menggunakan OpenSUSE dan RCM juga sudah tersedia pada official repository dari OpenSUSE. Nah, di sini kalau kita panggil sudo zyper atau zyper search RCM, lalu kami masukkan password root kami. Nah, bisa nampak di sini ya, RCM ini tersedia pada repository dari OpenSUSE. Dan kalau kita lihat di sini ya, summary atau keterangannya adalah an RC file atau .file management tool. Dan untuk kasus kami di sini, RCM-nya sudah terinstall. Bagi kalian yang juga menggunakan OpenSUSE dan ingin menginstal RCM, caranya cukup mudah. Kita cukup ketikkan saja sudo, lalu kita panggil zyper atau zyper, lalu diikuti dengan kata kunci in atau install, lalu diikuti dengan nama paket yang mau kita install. Untuk kasus ini, nama paketnya adalah RCM, lalu diikuti dengan penekanan tombol Enter. Nah, karena untuk kasus kami RCM yang sudah terinstall, maka di sini ada keterangan RCM is already installed. Oke, berikutnya kami akan jelaskan cara untuk menggunakan RCM ini. Pertama-tama di sini kami clear screen dulu, lalu kami ketikkan ls-e. Nah, semisal saja di sini kita mau mengelola bus RC dengan menggunakan RCM. Caranya cukup mudah, kita cukup ketikkan saja mkrc ya atau make rc spasi lalu diikuti dengan nama filenya. Untuk kasus ini adalah .busrc. Selanjutnya kita cukup tekan tombol enter saja. Dan selesai. Nah, di sini memang nampaknya tidak terjadi apa-apa dan mungkin sebagian dari teman-teman mulai merasa bingung nih. Lalu efeknya apa? Nah, untuk melihat efeknya, caranya cukup mudah. Kita bisa ketikkan saja ls-al seperti ini. Lalu kita lihat file .busrc-nya. Nah, ini dia ya. Nampak di sini file busrc-nya bukan lagi menjadi sebuah file biasa, tetapi sekarang ini sudah menjadi suatu symbolic link. Dan symbolic link-nya ini akan mengarah ke /home/body/.files/busrc. Nah, /home/body ini adalah home directory milik saya. Oke, berikutnya kita akan coba make rc untuk file kedua. Semisal saja kali ini targetnya adalah file .zshrc ya, yang ini dia. Oke. Kalau kita lihat di sini file .zshrc-nya masih berupa file biasa. Lalu berikutnya kita panggil mkrc spasi lalu kita panggil .zshrc. Selanjutnya kita akan tekan tombol enter. Lalu berikutnya kita akan panggil lagi ls spasi -al lalu enter. Nah, bisa kita lihat di sini file .zshrc-nya sudah berubah menjadi symbolic link yang mengarah ke /home/body/.files/zshrc. Oke, berikutnya kita coba clear screen dulu. Lalu untuk mendata .files apa saja yang sudah dikelola oleh RCM, caranya juga cukup mudah. Kita cukup ketikkan saja ls-rc, lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat dua buah .files yang sudah dikelola dengan menggunakan RCM. Nah, berikutnya bagaimana cara kita untuk melakukan backup terhadap .files ini. Caranya cukup sederhana. Pertama-tama kita masuk dulu ke home directory kita, lalu kita masuk ke .files seperti ini. Nah, directory .files ini akan secara otomatis terbentuk sewaktu kita melakukan mkrc. Kita enter di sini, lalu kita ketikkan ls, atau lebih jelasnya di sini kita akan panggil ls spasi l. Dan di sini bisa nampak ya, terdapat semua file konfigurasi atau .files yang dikelola oleh RC Manager ini. Jadi intinya adalah setiap .files yang dikelola oleh RCM akan dipindahkan posisinya atau lokasinya ke directory .files. Lalu untuk posisi awal atau lokasi awal akan digantikan dengan symbolic link. Nah, lebih kurang prosesnya seperti itu teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ketika kita memiliki sebuah .files yang terdapat dalam suatu direktori tertentu? Bagaimana cara penanganannya? Nah, cara penanganannya sama aja ya. Sebagai contoh di sini, saya akan kembali dulu ke home directory. Lalu saya ls-a di sini, lalu enter.
Nah, semisal saja di sini kita mau mengelola file vimrc. Dan dari sesi pembelajaran sebelumnya kita tahu bahwa file vimrc kita itu berada pada direktori .vim. Berarti di sini kita masuk ke .vim dulu. Lalu kita ls. Nah, di dalamnya baru terdapat file vimrc kita. Nah, kali ini kita mau agar vimrc-nya dikelola oleh RC Manager. Berarti di sini kita panggil mkrc, lalu diikuti dengan vimrc. Selanjutnya kita tinggal tekan saja tombol Enter. Oke, berikutnya kita clear screen dulu. Lalu kita ketikkan lsrc, Enter. Nah, bisa kita lihat di sini ya, sekarang RC Manager-nya sudah menangani 3 buah file konfigurasi, yaitu busrc, vimrc, dan zsarc. Lalu berikutnya kita akan menuju ke home directory dulu, lalu kita akan menuju ke directory.files. Nah, di dalam directory.files kita coba ls dsl. Bisa nampak di sini ya, terdapat suatu directory dengan nama vim. Kita bisa masuk ke vim-nya, kita ls, dan terdapat vimrc di sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Walaupun file konfigurasinya terdapat dalam suatu subdirectory atau direktori di dalam direktori yang lain sekalipun, kita nggak perlu khawatir, karena semuanya bisa ditangani dengan begitu mudah dengan memanfaatkan RCM ini atau RC Manager ini. Nah, berarti dengan kata lain di sini ya, kalau kita kembali ke directory.files-nya, kita tinggal set saja agar direktori ini dimonitoring oleh version control. Ya, salah satunya adalah dengan git. Nah, setelah direktori ini kita monitoring dengan version control seperti git, selanjutnya kita tinggal push saja setiap kali kita melakukan perubahan ke remote repository kita. Nah, dengan demikian kita bisa memiliki backup untuk keseluruhan .files yang kita miliki. Nah, bagaimana guys terkait dengan mkrc, lsrc, dan juga mekanisme untuk melakukan backup ke remote repository? Harapannya bisa dipahami ya. Kita kembali dulu ke home directory ya, di sini. Saya clear screen dulu. Nah, sekarang kasusnya berbeda nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, kami buka web browser kami dulu. Di sini kan kami sudah memiliki repository dari .files kami yang kami tempatkan pada GitHub. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar repository GitHub ini bisa kita manfaatkan pada lokal mesin kita, atau dengan kata lain, bagaimana caranya untuk bisa mendistribusikan file konfigurasi yang kita miliki ini ke lokal mesin kita. Nah, caranya cukup sederhana sebenarnya. Di sini pertama-tama ya, kita masuk dulu ke home directory, ls-a. Nah, pertama-tama tentunya kita coba hapus dulu nih, directory.files ini. Kita akan hapus direktorinya dengan menggunakan rm, dsr, ya, lalu berikutnya diikuti dengan .files. Oke, kita panggil lagi ls dsa, lalu enter. Bisa nampak di sini kita sudah tidak lagi memiliki direktori .files. Nah, kita clear screen dulu. Tahapan berikutnya adalah kita masuk lagi ke halaman homepage dari repository kita. Berikutnya kita coba kopikan linknya, ya, atau kopikan git linknya. Selanjutnya kita kembali lagi ke terminal kita. Nah, di sini kita tinggal cloning repository aja. Pastikan bahwa kita berada pada home directory, lalu kita ketikkan git clone, lalu diikuti dengan link dari gitnya. Selanjutnya tinggal kita enter saja. Proses cloning sedang berjalan, kita akan tunggu beberapa saat, dan selesai. Karena kebetulan .files yang saya miliki ini nggak terlalu banyak. Berikutnya kita tinggal ketikkan ls. Bisa nampak di sini ya, terdapat direktori dengan nama .files. Nah, di sini pertama-tama kita perlu melakukan modifikasi dulu terkait dengan nama direktorinya. Nama direktorinya akan kita rename ya, dengan menggunakan mv, lalu diikuti dengan nama direktorinya, .files. Nah, .files ini akan kita rename menjadi .files. Kalau sudah, kita enter saja. Selanjutnya kalau kita ls lagi nggak akan nampak ya, karena sudah menjadi hidden directory. Nah, di sini kita perlu memanggilnya dengan ls spasi -a, lalu enter. Nah, sekarang bisa nampak ya, kita sudah memiliki direktori .files atau .files. Oke, selanjutnya kita tinggal clear screen saja. Nah, berikutnya kita tinggal distribusikan saja nih .files yang kita miliki sesuai dengan lokasinya.
Caranya juga sederhana. Di sini kita cukup ketikkan rc up, lalu enter. Up ini berarti update. Nah, di sini kita diminta konfirmasi ya, apakah kita akan melakukan overwriting. Kita akan jawab saja dengan A di sini. A ini artinya adalah all. Kalau Y itu yes, N itu no, A itu all, Q itu quit. Kita akan jawab saja dengan A, artinya kita setuju untuk melakukan overwrite untuk keseluruhan .files yang kita miliki. Kita enter di sini. Dan selesai. Nah, berikutnya kami juga akan coba tunjukkan ya, .files apa saja yang kami miliki yang dikelola oleh RC Manager ini. Kita ketikkan saja ls-rc, lalu enter. Ya, ini adalah sejumlah .files yang kami miliki. Ya, lumayan banyak juga ya .files ya. Oke, kita clear screen saja. Nah, untuk melihat efeknya, cara paling mudah adalah kita akan coba buka Vim nih. Kita enter di sini, lalu kita enter lagi. Tampilannya memang agak sedikit kacau ya, karena pluginnya belum terinstall, walaupun .filesnya sudah tersedia. Nah, berarti di sini kita akan install pluginnya, escape-2. Karena kami menggunakan Vim plug, maka di sini kita bisa panggil plug, lalu install. Nah, bisa kita lihat di sini ya, terjadi proses instalasi semua Vim plugins yang sudah kami define sebelumnya dalam RC file kami, atau dalam .files kami. Oke, kalau sudah kita coba quit dulu. Quit lagi. Lalu kita panggil Vim lagi. Kita enter. Nah, ini dia. Ya, theme-nya sekarang sudah nampak lebih baik dibanding sebelumnya. Oke, kita quit juga. Selanjutnya kita akan panggil NeoVim ya. Kita akan panggil nvim di sini. Lalu enter. Nah, ini dia ya. Nampaknya untuk NeoVim kami juga tampilannya sudah sangat baik sekali. Sudah sesuai dengan apa yang kami define sebelumnya pada .file kami. Oke, berikutnya kita quit dulu. Selanjutnya kita akan panggil Tmax ya. Tmax. Untuk Tmax pada komputer kami ini, sebelumnya kami sudah install Tmax Plugin Manager. Dan berikutnya kita akan coba terapkan saja .files terkait dengan Tmax ini. Kita coba key binding-nya. Oke, kelihatannya belum bisa berjalan Tmax-nya. Kalau gitu kita coba exit dulu ya. Coba exit dulu. Kita close dulu di sini terminalnya. Kita buka lagi terminalnya. Kita perbesar fonts-nya di sini. Kita panggil lagi Tmax kita. Nah, bisa nampak di sini ya. Sekarang Tmax-nya juga sudah memiliki plugin ya. Kita coba update pluginnya. All di sini. Oke, sudah berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Kita coba beberapa key binding. Oke. Kita coba split screen-nya ya. Oke, berarti sudah bisa berjalan dengan baik nih. Tmax-nya, Tmax plugin-nya sudah bekerja dengan sempurna sekarang ini. Oke. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan Tmax, kami juga sudah pernah membuatkan sebuah playlist khusus yang membahas Tmax sebelumnya. Jadi kalian bisa cek playlist tersebut. Nah, lebih kurang seperti itu teman-teman proses untuk melakukan backup .files dengan memanfaatkan RC Manager atau RCM. Gimana teman-teman prosesnya? Cukup mudah bukan? Tentunya ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan kalau kita mengelola RCM-nya secara manual. Demikian video panduan untuk mengelola .files dengan RC Manager atau RCM pada OpenSUSE Leap. Semoga panduan yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like dan share video ini bila memang bermanfaat. Karena ini akan sangat membantu kami untuk terus menghasilkan video pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.